Saudara-saudara, bukan saja demikian, ditambah lagi satu kalimat. Setelah dia membersihkan dosa manusia. Kristologi di dalam ayat-ayat ini sudah menuju kepada soteriologi. Atau mengenai Kristus. Pengenalan dari 3 ayat ini mulai masuk ke dalam pembersihan dosa. Pemberesan hidup manusia. Saudara-saudara sekalian. Jadi di sini bukan hanya bicara tentang ciptaan, tentang sejarah, tentang masuk ke dalam sejarah dengan satu tugas yang luar biasa. Tadi saya katakan tidak ada di Alkitab kita menemukan Yesus datang untuk mendirikan satu agama yang baru. Jikalau Yesus datang untuk dirikan agama, maka engkau boleh menjejerkan iman Kristen dengan agama-agama yang lain. Justru semua agama-agama yang lain mentegakkan sesuatu nilai mereka hanya di dalam satu kategori. Itu kategori perbuatan, kelakuan manusia. Do good, do well in order to please God. Do good, behave right in order to please God. Engkau berbuat baik, engkau berkelakuan yang benar untuk menyenangkan Allah, ilah, dewa, atau sesuatu yang tidak kelihatan. Dan Alkitab mengatakan tidak. Kita bukan berdasarkan kelakuan. Karena Allah memakai cara yang berlain. Cara yang berlain. Berlain dengan apa? Berlain dengan semua agama. Cara yang apa? Cara beriman. Bukan cara kelakuan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani di dalam Roma pasal yang ketiga. Membaca bersama-sama di dalam buku Roma pasal yang ketiga. Kita membaca dari 23 dan seterusnya. Roma pasal yang ketiga. Kita membaca dari 23 dan seterusnya. Saya membaca 23, saudara 24 dan seterusnya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Tetapi sekarang tampak 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjuk keadilannya pada masa kini. Supaya menyata bahwa ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Apa dasarnya untuk sombong? Tidak ada. Apa engkau cukup berbuat baik? Tidak ada. Karena semua sudah berbuat dosa. Sehingga tidak ada megahnya. Sekarang semua membaca. Semua teruskan membaca. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatankah? Jawab semua. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Berdasarkan perbuatankah? Tidak. Tegas. Paulus dengan mutlak tegas mengatakan. Dengan perbuatankah? Tidak. Apa sebab? Kalau mau melihat perbuatan, semua tidak lulus. Kalau mau bersandarkan perbuatan, semua sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kalau mau dinilai dari perbuatan, kita semua gagal. Maka Tuhan mengatakan, oke, saya tidak lagi menilai engkau dengan perbuatan. Lalu aku menilai engkau dengan apa? Jawaban dengan apa? Dengan iman. Tanpa iman, tidak ada seseorang datang dan diperkenan oleh Tuhan Allah. Tanpa iman, tidak satu orang dibenarkan oleh Allah. Alkitab mengatakan dengan jelas, khususnya melalui Paulus. Tuhan berkata, justru manusia semua sudah berbuat kejahatan dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dan manusia semua sudah bersalah di perbuatan. Maka Allah melingkarkan semua yang tidak bisa dibenarkan karena perbuatan mereka. Boleh dibenarkan karena apa? Dibenarkan karena satu orang, yaitu Yesus yang mati bagi kita. Nah saudara-saudara, inilah mujizat terbesar. Jika orang Kristen masih mau mujizat kesembuhan, mujizat ini, mujizat itu, saudara-saudara dengar, mujizat terbesar yaitu Allah rela ke dalam dunia menjadi manusia dan mau mati. Allah yang tidak harusnya mati,
tidak mungkin mati, menjadi sungguh-sungguh mati. Ini mujizat terbesar. Inilah Injil. Dengar, mujizat terbesar yaitu Allah rela ke dalam dunia menjadi manusia dan mau mati. Allah yang tidak harusnya mati, tidak mungkin mati, menjadi sungguh-sungguh mati. Ini mujizat terbesar. Inilah Injil. Inilah Evangelion, bahasa Yunani. The good news. The only good news. Inilah satu-satunya berita yang paling bersukacita. Satu-satunya jalan. Saudara-saudara, dan saya mau tanya, kenapa kan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 di sini penggabungan istilah itu selalu kelihatan terlepas, relasi, seperti irrelevan, tidak ada hubungannya. Setelah dia bertopang kepada alam semesta, lalu mengatakan dia membersihkan dosa manusia. Menopang alam semesta itu kosmologi dong. Tapi membersihkan dosa manusia itu soteriologi. Apa hubungan tidak? Ada. Justru hubungan ini yang tidak mengerti oleh deisme. Karena deisme percaya Allah mencipta segala sesuatu lalu biarkan. Tapi Ibrani 1 ayat 3 mengatakan tidak. Setelah cipta sesuatu, dia menopang. Dia men-maintain. Saudara-saudara, beli barang gampang. Beri lift. Sesudah itu, biarin. Rusak, mogok. Perlu ada orang menopang dong. Perlu ada orang mereparasi. Beli mobil, lalu rusak. Perlu dicari rusaknya di mana. Perlu menemukan owner yang tepat. Diganti supaya jalan lagi. Nah saudara-saudara, Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak dibiarkan. Allah menciptakan sesuatu. Tidak berarti dia tidak gopris. Dia menopang setiap saat. Dan penopangan itu apakah hubungannya dengan kalimat selanjutnya? Setelah dia membersihkan dosa manusia, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara-saudara, saya pikir tidak habis-habis. Ini kalimat menyambung kalimat. Dengan keadaannya seperti relasinya tidak jelas. Dan ini mau apa? Penulis Ibrani ini mau apa? Biasanya setelah dia bangkit, naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini satu-satunya tempat. Setelah dia membersihkan dosa manusia, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sini apa hubungannya? Dari menopang menjadi membersihkan dosa. Dan membersihkan dosa, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini hubungannya itu loncat-loncat. Berarti di antara menopang sampai menebus, masih banyak langkah yang dia tidak katakan kepada kita. Daripada pembersihan dosa sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu masih ada langkah-langkah yang tidak dijelaskan kepada kita. Tapi saudara-saudara, ini memang ada loncatan-loncatan. Dan ada gabungan-gabungan yang organik, yang luar biasa. Kita perlu memperdalam di tengah-tengah ayat dan ayat ini. Saudara-saudara, Yesus siapakah dia? Yesus bukan saja cahaya dari kemuliaan Allah. Yesus dia bukan saja patron dari moral manusia. Yesus bukan saja ansih bahasa Jerman dari peta teladan Tuhan Allah. Yesus adalah juga penopang segala sesuatu dengan perintahnya yang berkuasa. Dan dia akhirnya membersihkan dosa manusia. Nah saudara-saudara, tidak ada agama yang melihat sampai di sini. Tidak ada filsafat yang mengerti sampai di sini. Kemarin saya berbicara dengan seorang profesor Hong Kong University. How do you integrate your science and your faith? Dia menjawab dengan sangat mengecewakan saya. Dia mengatakan science is science. Faith is faith. It should be separated. They are in two categories. Kategorinya lain. Bidangnya lain. Iman itu iman. Science itu science. Saya mengatakan I believe all truth is God's truth. And God is the only source of all categories of truth. That is the reason a Christian should integrate all these things in order to be a good Christian in the good faith and in the understanding system, epistemology of Christian. Saya mengatakan ini. Dia mengatakan, I still never believe that. I still do not understand that. What do you talk about that? Saya mengatakan kepada dia, you perlu memperdalam iman Kristen. Inilah sesuatu kesalahan dan sesuatu kefatalan orang Kristen. Termasuk Sir Isaac Newton. Dia seorang Kristen yang sangat beribadah.
Bahkan dia berusaha menulis 4 komentari dari kitab suci. Dia seperti seorang pendeta.